Halo, salam dan bahagia. Bertemu lagi di pertemuan 10 kali ini. Materi kita adalah tentang pemberian skor. Pemberian skor untuk tes tipe objektif ya. Tes objektif itu biasanya adalah tes yang berbentuk pilihan ganda, benar salah, atau pasangan ya. Nah, pemberian skornya ini biasanya kita akan mencocokkan setiap jawaban terhadap item dengan kunci jawaban yang disediakan. Nah, biasanya untuk pemberian skor untuk tes tipe objektif ini kita skor 1 itu biasanya untuk jawaban benar gitu ya, dan skor 0 itu untuk jawaban salah gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pemberian skor esai. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kita memberikan skor untuk soal-soal yang berbentuk esai ya. Yang pertama itu kita harus membuat terlebih dahulu pedoman bobot skor untuk setiap item. Misalnya mau kita bobot skornya 0 sampai 5 gitu ya. Apabila jawabannya panjang, batasi cakupan jawabannya. Yang kedua, apabila jawaban yang dikehendaki ini dibatasi secara tegas tugas-tugas pokoknya, maka pedoman yang diperlukan akan berupa kriteria-kriteria jawaban yang dianggap benar. Apabila jawaban yang dikehendaki berupa uraian panjang yang dapat dianggap benar dari berbagai versi, maka pedoman yang diperlukan adalah model jawaban yang dianggap benar. Yang keempat, periksa jawaban terhadap item pertama siswa, baru kemudian kita memeriksa item nomor berikutnya. Nah, yang kelima, jangan melakukan pemeriksaan ketika dalam kondisi tidak tenang, terlalu gembira, terlalu sedih, atau sedang lelah, atau juga kita dalam kondisi yang terburu-buru atau tergesa-gesa. Karena keadaan emosi ini akan berpengaruh terhadap objektivitas kita dalam memeriksa jawaban dari siswa. Adalah skor standar, yaitu skor mentah atau raw scores merupakan performansi dari hasil tes yang berupa angka. Skor mentah ini berasal dari jumlah item yang dijawab benar berdasarkan hasil tes. Skor tes dapat dijadikan skor standar agar mempunyai arti kedudukan relatif yang dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya. Skor standar merupakan skor mentah yang dikonversi atau dirubah secara linier dalam bentuk lain berdasarkan mean dan deviasi standar distribusinya. Contoh dari skor standar itu ada skor Z, skor T, dan persentil. Skor standar untuk J-score. Nah, skor standar ini adalah skor X yang telah diubah menjadi bentuk lain berdasarkan penyimpangannya dari harga min atau harga X bar dan dinyatakan dalam satuan deviasi standar. Dengan demikian, maka akan diperoleh distribusi skor baru yang memiliki min sama dengan 0 dan deviasi standar sama dengan 1. Skor standar yang dihasilkan dari konversi dengan cara seperti inilah yang nantinya disebut sebagai skor Z. Maka rumus dari skor Z itu atau J-score itu adalah Z sama dengan X dikurangi M per S, di mana X itu adalah skor mentah, M itu untuk min, dan S itu untuk deviasi standar. Skor standar untuk yang T-score. T itu rumusnya adalah T sama dengan 50 ditambah 10, yaitu X dikurangi M dibagi S, di mana X itu skor mentah, M itu untuk min, dan S untuk deviasi standar. Nah, skor T yang terendah itu adalah di sekitaran 20 dan yang tertinggi itu biasanya ada di sekitaran 80.
standar untuk yang persentil. Skor mentah siswa ini dapat dikonversi dalam jenjang persentil. Interpretasi skor ini berdasarkan penyimpangan dari min dalam satuan deviasi standarnya. Merupakan jenjang kedudukan skor yang membandingkan antar skor, dalam arti lebih besar atau lebih kecil atau sama. Nah, contohnya, skor yang memiliki persentil 70 menunjukkan bahwa skor tersebut berada di atas 70% skor lainnya, dan hanya ada 30% skor yang lebih tinggi. Selanjutnya, skor komposit. Skor komposit itu merupakan skor akhir yang didasarkan dari kombinasi beberapa komponen, misal hasil kombinasi dari UTS, tugas kelas, dan PR. Nah, bobot komponen ini ditentukan dengan mempertimbangkan komponen dari materi yang diajarkan. Skor komposit itu rumusnya sama dengan sigma BZ dibagi sigma B, di mana B itu adalah bobot komponen dan Z itu adalah skor Z pada setiap komponen. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan bahas tentang bagaimana pemberian nilai untuk prestasi belajar. Pemberian nilai. Pemberian nilai ini merupakan proses penerjemahan skor hasil tes yang telah dikonversikan ke dalam klasifikasi evaluatif menurut norma atau kriteria yang relevan. Maka dari pernyataan ini akan nampak bahwa nilai akan diperoleh dari skor mentah yang sudah dikonversi atau dijabarkan, gitu ya. Nah, pemberian nilai terhadap skor mentah secara langsung pada umumnya tidak menghasilkan nilai yang dapat dibandingkan dengan nilai lain, terutama apabila nilai itu diperoleh dari kelompok atau kelas yang berbeda. Klasifikasi evaluatif maksudnya adalah penggolongan nilai ke dalam tingkat atau jenjang yang punya arti evaluatif seperti baik buruk, tinggi, sedang, rendah, memuaskan, tidak memuaskan, dan sebagainya. Klasifikasi evaluatif tersebut didasarkan atas suatu norma kelas atau suatu kriteria yang ditentukan terlebih dahulu. Manakah norma atau kriteria yang akan dipergunakan dalam melakukan klasifikasi tersebut tergantung pada relevansi dari tujuan pengadaan tes itu sendiri, keadaan distribusi kelas, dan sebagainya. Norma atau kriteria inilah yang dimaksudkan dengan pembanding dalam pengertian kita mengenai pengukuran di bidang psikologi dan pendidikan. Ya. Pemberian nilai siswa yang didasarkan atas norma kelas atau norma kelompok ini dinamakan dengan penilaian relatif atau norm reference evaluation, yaitu dengan menentukan posisi relatif siswa dengan siswa lainnya. Pendekatan pemberian nilai itu bisa melalui dua pendekatan. Yang pertama, penilaian yang mengacu pada norma atau norm reference evaluation atau penilaian relatif. Penilaian ini yaitu pemberian nilai siswa yang didasarkan atas norma kelas atau norma kelompok, yaitu dengan menentukan posisi relatif siswa dengan siswa lainnya. Penilaian dapat dilakukan dari persentil, Stein 9 gitu ya, dan skor standar. Persentil itu adalah salah satu prosedur penilaian relatif yang menggunakan persentil ini dihitung dari distribusi skor kelasnya. Sedangkan Stein 9 ini adalah semacam skor standar yang membagi distribusi frekuensi skor ke dalam 9 bagian. Nah, istilah
Stand 9 ini berasal dari kata standar 9 gitu ya, jadi standar 9. Dalam sistem penilaian ini, angka stand 9 yang tertinggi adalah 9 dan yang terendah adalah 1, sehingga terdapat 9 klasifikasi nilai dengan angka 5 terletak di tengah-tengah klasifikasi. Ya, distribusi stand 9 ini merupakan distribusi skor standar yang memiliki min sebesar 5 dan deviasi sebesar 1. Contohnya misalnya kalau pakai penilaian dari skor standar itu misalnya lebih dari 66 itu akan mendapatkan nilai A. Sedangkan yang 33 sampai 45 itu akan mendapatkan nilai D. Ini kurang lebih sama seperti melakukan penilaian ketika ujian UAS gitu ya. Nanti mahasiswa akan mendapatkan nilai itu akhir adalah nilai A, B, C atau D. Nah, yang kedua dalam pendekatan pemberian nilai itu ada penilaian yang mengacu pada norma atau penilaian absolut criterion reference evaluation. Nah, penilaian ini berdasarkan standar atau kriteria penguasaan tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Contohnya, penguasaan pelajaran ditentukan apabila 80% menjawab benar, artinya apabila skor melebihi 80, maka dinyatakan lulus. Sebaliknya, jika skor di bawah 80, maka dianggap belum menguasai. Oke, selesai. Terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat semuanya. Salam.